ke rumah Pak Mamat? Cakep. Jangan lupa membeli tomat. Cakep. Kita umat Muhammad jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mewah. Jadi di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Tokoh-tokoh pembaruan dalam dunia Islam. Sebelum kami akan membahas tokoh pembaruan Islam, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Sebelum memperkenalkan nama, saya Asken Nurizati sebagai host. Saya Inas Budha Kamila sebagai host. Tentu kita di sini bukan hanya berdua, tapi kita akan mengundang narasumber kita, yaitu Muhammad Barlian Khalid dan Riyada Aurora Malik. Aduh, halo guys. Halo, selamat datang di podcast mewah. Dapat sawah. Buka aja. Terserah. Jadi sebelum kita memasuki ke pertanyaan-pertanyaan, bisa untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barlian Khalid. Saya adalah seorang pelajar dari Arab. Wah, Masya Allah. Saya belajar di Arab selama 10 tahun ya guys. Masya Allah. Dalam sekali ilmunya. Dalam mimpi tapi. Oke, selanjutnya Saya Riyada Aurora Malik. Saya mahasiswi di Universitas Al-Azhar. wah, Masya Allah. Oh ya, Al-Azhar. Saat ini saya sedang mendalami bidang studi sejarah Islam. Ceritanya. Ceritanya guys. BTW ini maaf ya karena kita ada di tengah sawah, jadi suara motor dan mobil itu pinggir sawah. BTW bukan di tengah sawah ya. Jadi ada suara wus itu suara kendaraan. Belum nama podcastnya podcast mewah, mepet sawah ya. Betul sekali guys. Oke, jadi kita lanjut ke materi langsung. Oke, kita membahas tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam dunia Islam. Pembaruan Islam itu tentu tokohnya bukan hanya satu kan. Nah, jadi siapa aja sih sebenarnya tokoh-tokoh di dalam pembaruan Islam itu yang kalian ketahui? Ya kan banyak tuh. Contohnya kayak Ali Pasha kan, Muhammad Abduh sama Muhammad Iqbal sama yang lain bisa kan, banyak. Nah, tapi di sini kami akan mengangkat tema tentang satu tokoh aja. Di situ kita akan mengangkat tema Muhammad Abduh. Nah, siapa sih Muhammad Abduh itu? Jadi Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh pembaruan di dunia Islam. Dia tuh lahir di desa Mahalat Nasr di dekat Delta Sungai Nil di Provinsi Garbiyah, Mesir pada tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Dia tuh meninggal tahun 1905 Masehi dan dia tuh punya bapak ya, nama bapaknya itu Abduh Hasan Khairullah yang merupakan keturunan bangsa Turki. Terus dia juga punya ibu. Ya pasti. Pasti punya ibu dan nama ibunya itu adalah Junaidah Uhman yang kebetulan merupakan seorang garis keturunan dari ini, siapa sih namanya? Umar bin Khattab. Masya Allah. Dan keluarganya inilah tipe keluarga yang berpegang teguh banget tuh sama namanya ilmu dan agama. Jadi kurang lebih gitulah siapa itu Muhammad Abduh. Jadi kira-kira bagaimana sih tentang riwayat hidupnya seorang Muhammad Abduh ini yang merupakan tokoh dari pembaruan dunia Islam? Jadi riwayat hidupnya Muhammad Abduh ini, dari dia berusia 12 tahun, Muhammad Abduh ini sudah berhasil menghafalkan seluruh Al-Quran. Kemudian ia dikirim oleh ayahnya untuk menuntut ilmu ke Tanta ketika berusia 14 tahun. Di Tanta ini ia belajar bahasa Arab, Al-Quran, fikih, dan ilmu agama lainnya. Dalam jangka waktu 2 tahun, Muhammad Abduh ini sudah merasa bosan belajar di Tanta. Kenapa? Karena sistem pembelajaran di Tanta ini tuh dia hanya menitik beratkan muridnya itu untuk menghafal dan tidak membiarkan muridnya itu untuk mengembangkan pikirannya, sehingga Abduh pun mengundurkan diri dan kembali lagi ke Mahalat Nasr. Abduh ini menikah pada tahun 1866 Masehi pada usia 17 tahun. Karena ayahnya ini tidak rela Abduh ini berhenti sekolah, jadi 40 hari setelah dia menikah, akhirnya ayahnya itu suruh Abduh ini buat balik ke Tanta lagi. Akan tetapi saat perjalanan ke Tanta, Abduh ini nggak langsung ke Tanta gitu. Dia tuh mampir ke rumah pamannya yang bernama Syekh Darwisi Kader. Di Syekh Darwisi Kader ini
dia belajar ilmu tasawuf dan akhirnya bisa menuju kehidupan sufi. Setelah beberapa bulan belajar di pamannya, Abduh melanjutkan menuntut ilmu di Tanta. Tak lebih dari 3 bulan di Tanta itu, akhirnya Muhammad Abduh lagi meninggalkan Tanta, kemudian pergi ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Di tempat ini Abduh juga kembali kecewa karena sistem pembelajarannya itu sama kayak di Tanta, yaitu hanya mengandalkan hafalan dan tidak memberikan muridnya itu kebebasan untuk mengembangkan pikiran. Akhirnya tidak hanya belajar di Al-Azhar, Muhammad Abduh pun mencari guru-guru di luar Al-Azhar untuk belajar tentang ilmu-ilmu non agama seperti filsafat, ilmu logika, dan matematika. Di antaranya itu salah satu gurunya tuh ada yang bernama Syekh Hasan At-Tawil. Walaupun ia belajar di luar Al-Azhar, Abduh tetap menyelesaikan kuliahnya di Al-Azhar pada tahun 1877 dengan hasil yang baik. Jadi dia sering bolak-balik ke Tanta untuk melanjutkan pendidikannya yang Di tahun 1869 Abduh juga bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang merupakan salah satu tokoh pembaruan Islam lainnya. Dari Jamaluddin ini Abduh itu dapat pembelajaran ilmu-ilmu yang benar-benar dia nggak dapetin gitu, entah itu di Al-Azhar atau di Tanta. Dari sana, dari Jamaluddin, Abduh ini punya pemikiran-pemikiran untuk memperbarui sistem terutama pendidikan Islam ya. Abduh juga banyak mengajak siswa-siswa Al-Azhar untuk belajar kepada Jamaluddin. Akhirnya mereka mempunyai pemikiran yang lebih maju dan merombaknya untuk memutus rantai-rantai kekolotan dan cara berpikir yang terlalu fanatik. Gitu. BTW sebadak nih, coba ada aja di Boleh gak minta airnya? Nah, gini Jangan kayak. lupa ya diminum. Terima kasih ya. Apa cuma setengah, coba lihat nih. Ada manis-manisnya gitu? Enggak sih, Dia biasa mineral. Le mineral. aja. Enggak sih, biasa Air aja. gunung ini sebelah. Soalnya enggak disponsorin ini, enggak boleh orang. Enggak dibayar kita. Oke, kita lanjut ke materi dulu. Kenapa sih Muhammad Abduh itu melakukan pembaharuan? Ya kayaknya tadi udah dijelasin ya, jadinya Muhammad Abduh itu kecewa gitu dengan sistem pendidikan Islam yang diajarkan ke orang-orang gitu yang menitik beratkan pada hafalan gitu, hafalan di luar kepala, tapi tidak condong kepada pemahaman itu, yang sehingga membuat para pelajar itu tidak bisa mengembangkan pikirannya terhadap ilmu yang diajarkan, terutama ilmu Islam gitu. Dan ya gitu, jadi kan terlalu fokus sama hafalannya mereka jadinya. Itu sih alasannya. Udah dijelasin kok tadi. Kira-kira dalam pemikirannya Muhammad Abduh ini apa yang disampaikan dalam pembaruan dunia Islam? Pemikiran Abduh ini lumayan banyak ya menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Tidak hanya dalam bidang agama, namun juga dalam bidang pendidikan, bidang politik, bahkan bidang hukum. Di antaranya itu yang di dalam bidang agama, yang pertama itu Abduh itu menetapkan kebijakan atau pemikiran tentang penghapusan paham junut. Paham junut ini dimana adalah paham yang berpendapat bahwa dalam ajaran Islam tidak perlu diadakan perubahan lagi sebab ajaran tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun. Lalu di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, Abduh seperti merombak kurikulum pendidikan yang sudah ada. Contohnya itu yang sistem pendidikan fungsional yang harus mencakup pendidikan universal bagi semua anak harus disediakan dan senantiasa dikembangkan. Adapun kurikulum sekolah yang harus diperbaiki menurut Muhammad Abduh, yang pertama, ikhtisar doktrin Islam berdasarkan ajaran Sunni dan tidak membahas perbedaan sekretariat. Yang kedua, teks tentang fondasi kehidupan etika dan moral serta menunjukkan antara benar dan salah. Yang ketiga, teks ringkas sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, kehidupan sahabat Nabi, dan sebab-sebab kejayaan Islam. Dalam bidang politik, pemikiran Muhammad Abduh itu salah satunya membangkitkan semangat
umat Islam untuk melawan bangsa Barat. Dan sedangkan dalam bidang hukum, salah satu pemikiran Muhammad Abduh yaitu memperbaiki persepsi masyarakat tentang kedudukan mufti dan tugas hakim. Jadi itu adalah merupakan pemikiran yang disampaikan ke Muhammad Abduh di pembaruan Islam. Mungkin cukup ya, pemateri kita udah jelas tentang siapa sih sebenarnya Muhammad Abduh itu, kenapa Dia melakukan pembaruan Islam dan lain-lainnya, siapa orang tuanya, Kapan dia lahir, dia lahir, kapan dia hidupnya, meninggal, dia meninggal, di mana dia pernah bersekolah, dan lain-lain. ya gitu. Oke. Nah, mungkin cukup podcast mewah kali ini. Mepet sawah. Ya, mepet sawah. Terus kita Mewah. terima kasih ya udah menyempatkan waktunya untuk membagi untuk share ilmu tentang sejarah kebudayaan Islam. Ini dapat komisi kan ntar? Insya Air Allah ya. mineral. komisinya ini. Beli mineral. Nah, mungkin cukup Cukup. sekian dari kami. Ya, dari saya juga. Oke, di sini semuanya udah berakhir. Jadi buat semuanya, ikan sobat, ikan tongkol. Jangan lupa ditonton ya sobat. Dadah. Apa sih? Kok sobat terakhirnya?